Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Nelly pada pembelajaran tematik kelas 6, tema 4, globalisasi untuk mengumpul IPA. Hari ini kita akan belajar tentang pembangkit listrik. Sebelumnya, anak-anak jangan lupa untuk terus berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan biar kita selalu diberi kemampuan. Anak-anak tetap semangat untuk belajar, sekalipun kita masih pembelajaran secara virtual. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Nah, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Global artinya adalah dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Nah, salah satu yang paling mempengaruhi globalisasi itu adalah listrik. Proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contohnya, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, PLTA memanfaatkan energi yang mengalir. Aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Nanti kita akan menjelaskan prosesnya bagaimana PLTA itu dari air bisa menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, ini gambarnya. Ada gambaran untuk nomor 1 ini adalah waduknya. Kemudian di sini ada pintunya, ada pengaturnya, kemudian ada terowongannya, terus ada turbinnya, generator sampai dihasilkan listrik. Nah, yang pertama air dari waduk atau dari sungai yang berada di nomor 1. Kemudian ini akan dialirkan masuk melalui pintu. Pintunya ada di nomor 2. Jadi di sini ada pintu yang bisa dibuka tutup, diperbesar airnya atau diperkecil. Kemudian pintu ini diatur besar kecilnya air itu oleh katup pengaman dan bisa diputar di nomor 3. Kemudian air masuk ke tangki pengamanan tekanan di nomor 4. Air di dalam pipa pesat. Pipa pesat itu yang mengatur tekanannya, kemudian mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin yang ada di gambar nomor 7. Dia masuk ke turbin setelah melalui katup pengatur tekanan di nomor 6. Katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Setelah itu, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Jadi di karena dia dari air ini bergerak dari tempat yang tinggi, berarti memiliki energi potensial yang besar. Energi potensial inilah yang akan menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator, yaitu pada gambar nomor 8. Jadi ada perubahan energi di sini. Pertama dari energi potensial dari tempat tinggi, kemudian karena dia bergerak berubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Energi kinetik ini kemudian diubah oleh generator menjadi energi listrik di nomor 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer di nomor 9. Ada di bagian atas permukaan tanah. Lanjutannya energi listrik itu kemudian dibagi ke konsumen oleh saluran transmisi. Nanti juga akan Ibu jelaskan bagaimana energi listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah kita. Nah, itulah proses menghasilkan energi listrik oleh PLTA. Selain itu, ternyata pembangkit listrik di daerah pedesaan ada yang bernama pembangkit listrik mikrohidro. Mikro itu artinya kecil, hidro air. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri.
Ini disebut dengan pembangkit listrik mikrohidro dengan konsep yang mirip seperti pada PLTA tadi. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutar kincir air. Jadi di sini ada aliran air sungai. Aliran sungai di bagian bawahnya itu diberikan kincir air, kemudian kincir ini akan bergerak. Kincir yang bergerak ini akan menggerakkan turbin atau dinamo untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik ini kemudian disalurkan ke perumahan atau ke rumah-rumah. Nah, jadi mikrohidro itu prinsip kerjanya sama seperti PLTA, hanya pada daerah yang kecil karena menghasilkan energi listrik yang cukup kecil. Bagaimana proses penyaluran energi listrik bisa sampai ke rumah kita? Nah, setelah tadi dijelaskan PLTA sampai menghasilkan energi listrik, kemudian setelah dihasilkan itu akan siap untuk disalurkan. Setelah dari penyaluran dari sumber energi listriknya atau dari PLTA-nya, dan disalurkan terlebih dahulu ke kabel-kabel yang besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi. Saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disebut dengan SUTET. Ini dengan tegangan sekitar 500 kV. Jadi ini energinya yang dihasilkan sangat besar sekali. Kemudian dari SUTET, energi listrik kemudian masuk ke transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Jadi transformator itu fungsinya adalah menaikkan atau menurunkan tegangan. Dalam hal ini tegangan yang tadi 500 kV itu dihasilkan di SUTET-nya, kemudian diturunkan menjadi 20 kV di transformer di nomor 3 ini. Kemudian energi listrik disalurkan ke pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi yang cukup besar untuk keperluan produksi. Berarti yang dihasilkan atau yang disalurkan ke pabrik ini tegangannya mencapai 20 kV. Karena mereka membutuhkan energi yang cukup besar. Nah, dan ini belum bisa kita pakai ke rumah-rumah karena energinya atau tegangannya terlalu besar. Harus melewati transformator lagi untuk menurunkan tegangan yang tadinya 20 kV supaya menjadi 220 volt. Setelah menjadi 220 volt, kemudian listrik ini akan dikirimkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk melalui saluran transmisi. Jadi tegangan listrik yang masuk ke rumah-rumah yang ada di Indonesia itu tegangannya sekitar 220 volt. Maka peralatan listrik juga di Indonesia itu rata-rata menggunakan 220 volt. Nah, namun energi listrik itu kadang-kadang terhambat, terkadang lampu mati kita menyebutnya karena adanya saluran listrik yang terputus. Mengapa bisa mati lampu? Ternyata mati lampu itu bisa karena adanya gangguan jaringan transmisi. Itu bisa juga karena adanya petir atau gangguan pada pembangkit listrik, gardu listrik, gardu induk. Kemudian ada gangguan pada jaringan distribusi. Lalu ada gangguan oleh binatang, kemudian pohon tumbang, terus bisa juga disebabkan oleh adanya pekerjaan sumber lain, kemudian adanya galian yang melibatkan kabel-kabel listrik. Nah, dari ini ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan matinya listrik. Ada faktor dari dalam dan dari luar. Kalau kita kelompokkan, yang dari dalam itu adalah gangguan yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau gangguan pada komponen atau peralatan yang terpasang, ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi dan distribusi, atau pada gardu listrik.
Sedangkan faktor dari luar itu bisa disebabkan oleh gangguan dari alam, seperti adanya petir, kemudian pohon yang tumbang, hewan-hewan yang hinggap pada kabel-kabel listrik. Kemudian faktor luar yang lainnya adalah galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Jadi listrik bisa mati atau terputus tidak sampai ke rumah kita itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan dari luar. Dari luar itu berarti disebabkan oleh alam atau adanya pekerjaan lain, sedangkan dari dalam itu karena dari pihak PLN-nya sendiri. Cara-cara menghemat energi listrik. Ternyata energi listrik itu sesuatu yang harus kita hemat, karena hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Bahkan pada saat ini kita untuk pembelajaran hari ini pun kita membutuhkan energi listrik. Namun, di balik penggunaan energi listrik yang terlalu besar itu memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi ini. Salah satu dampak dari pemborosan itu adalah meningkatnya suhu bumi yang biasa disebut dengan pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi itu bisa disebabkan karena penggunaan produk elektronik seperti AC dan kulkas. Gas buangan kendaraan bermotor juga dapat menyebabkan polusi udara sehingga pemanasan global membuat cuaca tidak teratur, musim panas yang terlalu panjang hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan mencairnya pegunungan es di belahan bumi bagian utara dan selatan yang bisa menenggelamkan sebagian besar daratan. Oleh karena itulah seharusnya kita menghemat energi listrik. Caranya, hal-hal yang sederhana yang dapat anak-anak lakukan untuk menghemat energi listrik adalah: 1. Membatasi waktu menonton televisi. Keduanya, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Yang ketiga, mencabut kabel dari stop kontak apabila tidak digunakan. Jadi ada alat elektronik yang sudah tidak digunakan harus dicabut dari stop kontak, bukan hanya mematikan dari powernya saja, tetapi melepas steker dari stop kontak, karena itu lumayan untuk menghemat energi listrik. Jadi pada saat alat elektronika tidak digunakan, cabutlah steker dari stop kontak. Yang keempat, yaitu jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Perhatikan pengisian, waktu yang dibutuhkannya berapa lama, jangan berlebihan. Bahkan itu juga bukan hanya pemborosan pada energi, tetapi dapat merusak alat elektronik yang kita miliki. Yang kelima, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Lampu yang ada sekarang itu ada banyak jenisnya, ada lampu TL, ada lampu LED. Nah, anak-anak bisa memilih mana yang dayanya lebih kecil. Bisa diperhatikan di bawah lamnya atau di tempat pembungkus wadahnya itu ada tulisannya. Lihatlah, pilihlah lampu dengan daya yang lebih kecil. Kemudian yang keenam, matikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Jika ruangan anak-anak memiliki jendela dengan cahaya yang cukup, maka seringlah mematikan saklarnya. Kemudian lanjutannya, memasang daya listrik di rumah sesuai dengan keperluan, jangan berlebihan. Kemudian menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya kecil. Kalau tadi menggunakan daya misalkan lampu, berarti ini alat elektronik yang lain juga anak-anak pilih yang memiliki daya atau wattnya itu lebih kecil. Menggunakan alat elektronik secara bergantian, jangan digunakan secara bersamaan. Misalnya menggunakan laptop, sekaligus menggunakan televisi, kemudian pemanas
batu pendingin ruangan, alat-alat dapur dan sebagainya. Dipakainya harus secara bergantian, menggunakan elektronik secara bergantian. Kemudian 10, memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hari hingga sore. Nah, ini matahari merupakan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Kalau tadi ada PLTA, sekarang ada energi matahari. Ternyata energi matahari ini termasuk energi alternatif. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam, tetapi dia tidak menggunakan sumber energi dari fosil. Keuntungan dari energi alternatif itu lebih ramah lingkungan, bebas polusi, ramah lingkungan karena bebas polusi. Kemudian sumber energi di alam jumlahnya tidak terbatas. Berarti karena dia dapat diperbaharui lagi sehingga energinya tidak terbatas. Memiliki jangka waktu habis yang cukup lama. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan energi yang tidak habis-habis ini. Pembangkit listrik tenaga surya salah satunya alat yang menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, ini contohnya panel surya yang terdapat di lapangan yang luas, berarti ini untuk menghasilkan energi listrik yang cukup besar, mungkin untuk daerah yang cukup besar juga. Panel surya di atap rumah juga bisa, yang ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan energi di rumah, di satu rumah, biasanya ada di atap-atap rumah. Ini cara kerja panel surya. Cara kerja panel surya atau panel listrik tenaga surya. Jika di atap rumah dipasang. Cara kerja panel listrik tenaga surya. Pertama, ini ada panel surya yang dipasang di bagian atap rumah supaya secara langsung mendapatkan sinar matahari. Nah, energi matahari yang ditangkap oleh panel surya, energi panas itu akan diubah menjadi energi listrik. Jadi panel surya itu mengubah energi panas atau energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan tersebut akan disimpan sementara di dalam baterai. Ini ada baterai box system, berarti tempat penyimpanan energi listrik dari panel surya. Kemudian energi tersebut akan dialirkan melalui kabel-kabel listrik yang menghubungkan ke semua peralatan elektronik. Di peralatan elektronik akan mendapatkan energi listrik melalui kabel-kabel yang dihubungkan dari baterai ke alat-alat tersebut. Kemudian setelah itu peralatan listrik yang mendapat energi listrik dapat berfungsi dengan baik. Nah, ini salah satu energi alternatif menggunakan energi panas matahari. Nah, ternyata pemanfaatan energi matahari itu dalam kehidupan sehari-hari ada banyak, termasuk juga panel surya. Pada saat ini kita sudah sering menemukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya panel surya dalam jumlah besar untuk listrik, memenuhi kebutuhan listrik kita di rumah, tapi panel surya itu juga bisa kita lihat pada zaman sekarang itu sebagai penerangan jalan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pada lampu di jalan. Kemudian bisa juga panel surya itu ditemukan di mesin kalkulator yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kemudian ada juga panel surya pada kamera pengintai atau CCTV. Kemudian ada juga panel surya pada penyimpanan daya atau power bank. Biasa dimanfaatkan untuk kebutuhan pengisi daya pada alat elektronik. Nah, panel surya juga sudah ada
itu sudah dimanfaatkan untuk lampu lalu lintas, itu untuk panel surya. Untuk yang lain, energi matahari yang lain bisa dimanfaatkan untuk sebagai sumber energi yang tak terbatas, sebagai pembangkit listrik tenaga matahari, mengisi daya power bank tadi, kemudian penerangan alami di permukaan bumi, membantu mengeringkan pakaian, membantu mengeringkan tanah, membantu proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam, dan membantu kesehatan tulang karena panas matahari itu akan mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh kita. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap anak-anak mengerti bahwa dalam era globalisasi pada saat ini, energi listrik merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya listrik, ada banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak aktivitas atau kegiatan manusia yang semakin dimudahkan. Oleh karena itu, anak-anak teruslah untuk tetap menghemat pemakaian energi listrik tersebut dan terus belajar supaya anak-anak di kemudian hari juga bisa mengembangkan sumber energi listrik yang lainnya. Terima kasih, selamat belajar.